Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Wanarinda Jataka. Siapapun yang, wahai Raja Kera, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Weluwana mengenai Dewadatta yang hendak membunuhnya. Mendapatkan informasi mengenai niat Dewadatta yang kejam, sang guru berkata, "Ini bukan pertama kalinya, para bikhu. Dewadatta mencari cara untuk membunuhku. Ia juga melakukan hal yang sama di kehidupan yang lampau, namun gagal melaksanakan niat jahatnya itu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Pada suatu masa, ketika Raja Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor kera yang luar biasa. Tubuhnya besar, sekuat anak kuda, dan penuh tenaga. Ia tinggal sendirian di sebuah pulau kecil di tengah sungai yang dipenuhi pohon mangga, sukun, dan buah-buahan lezat lainnya. Di antara pulau dan tepi sungai, terdapat sebuah batu besar yang muncul dari permukaan air. Batu ini menjadi jembatan alami bagi sang kera. Setiap pagi, ia melompat dari tepi pulau ke batu itu, lalu ke daratan, untuk menikmati buah-buahan di seberang. Sore hari, ia kembali dengan cara yang sama. Namun, di sungai itu, hidup sepasang buaya. Buaya betina yang sedang mengandung, setiap hari melihat sang kera melintas, mulai menginginkan jantungnya sebagai makanan. Ia pun membujuk pasangannya untuk menangkap sang kera. Buaya jantan berjanji akan memenuhi keinginan istrinya. Ia pun menunggu di atas batu besar itu, siap menyergap sang kera ketika ia pulang pada sore hari. Hari itu, sang kera selesai memakan buah di daratan. Saat hendak pulang, ia memperhatikan batu besar itu. Ada yang aneh. Batu itu tampak lebih tinggi dari biasanya. Padahal ketinggian air sungai tidak berubah. Kecurigaan muncul di benaknya. Untuk memastikan, sang kera berseru, "Halo batu!" Namun tak ada jawaban. Ia berseru lagi hingga 3 kali. Buaya yang bodoh itu berpikir, rupanya batu ini biasa menjawab. Aku harus menjawab agar ia tidak curiga." Dengan suara berat, buaya berkata, "Ya, kera, ada apa?" Sang kera pura-pura terkejut. "Siapa kamu?" Buaya menjawab jujur, "Aku buaya, menunggu untuk menangkap dan memakan jantungmu." Mendengar itu, sang kera tidak panik. Ia justru berkata, "Kalau begitu, bukalah mulutmu lebar-lebar, agar aku bisa melompat ke dalam." Buaya yang percaya begitu saja pun membuka mulutnya. Saat buaya membuka mulut, matanya otomatis terpejam. Kesempatan itu dimanfaatkan sang kera. Dengan lompatan gesit, ia mendarat di kepala buaya dan melesat ke tepi sungai, meninggalkan sang buaya yang kecewa dan malu. Buaya pun akhirnya mengakui kecerdikan sang kera, memujinya karena memiliki kejujuran, kebijaksanaan, keberanian, dan keterlepasan dari rasa takut. Sejak hari itu, sang kera kembali hidup damai di pulau, dan sang buaya belajar bahwa kelicikan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kekalahan. Solusi yang dapat dipetik dari kisah Wanarinda Jataka adalah pentingnya berpikir cepat dan menggunakan kecerdikan dalam menghadapi situasi berbahaya. Dalam cerita, Raja Kera tidak memiliki jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali melalui batu di sungai yang telah dikuasai buaya. Jika ia panik atau bertindak tergesa-gesa, ia pasti akan tertangkap. Namun, dengan mengamati perubahan yang tidak wajar pada batu dan mengujinya melalui percakapan, ia berhasil mengungkapkan keberadaan buaya. Setelah itu,
ia menggunakan pengetahuan tentang kelemahan buaya, yaitu mata yang terpejam saat membuka mulut, untuk menyusun rencana pelarian. Dalam kehidupan nyata, kita juga akan menghadapi situasi di mana jalan keluar tampak buntu. Pada saat seperti itu, solusi bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik atau keberanian semata, tetapi juga kemampuan mengamati detail, menganalisis situasi, dan memanfaatkan kelemahan lawan atau hambatan yang dihadapi. Dengan kombinasi ketenangan, kecerdikan, dan keberanian, masalah yang tampaknya mustahil dapat dipecahkan. Ini adalah pelajaran berharga bahwa kemampuan berpikir strategis seringkali lebih menentukan daripada kekuatan semata. Pesan moral dari Wanarinda Jataka adalah bahwa kecerdikan, kewaspadaan, dan pengetahuan adalah senjata yang dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Raja Kera tidak memiliki gigi tajam atau kekuatan rahang seperti buaya. Namun, ia mampu mengalahkannya karena ia cermat mengamati perubahan lingkungan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya untuk tidak meremehkan lawan, karena musuh yang terlihat lemah atau tidak berdaya bisa saja memiliki strategi yang cerdas. Dalam hidup, banyak orang gagal bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena terlalu percaya diri, ceroboh, atau tidak teliti. Buaya dalam cerita ini kalah karena meremehkan kera dan menganggapnya akan menyerah begitu saja. Selain itu, cerita ini mengingatkan bahwa kejujuran juga bisa menjadi bagian dari strategi. Seperti ketika kera berkata ia akan menyerahkan diri, namun itu hanyalah taktik untuk mengelabui musuh. Pesan utamanya adalah kita harus bijak dalam menggunakan kecerdikan demi kebaikan dan senantiasa berhati-hati dalam menghadapi ancaman. Kesimpulan dari Wanarinda Jataka adalah bahwa dalam menghadapi masalah atau ancaman, kemampuan mengendalikan diri dan berpikir jernih akan membuka jalan keluar yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Kera selamat bukan karena ia lebih kuat, tetapi ia mampu membaca situasi, mengenali tanda bahaya, dan menggunakan pengetahuan yang ia miliki untuk bertindak dengan tepat. Dalam hidup, kita akan sering berhadapan dengan buaya dalam berbagai bentuk, baik itu masalah besar, orang yang berniat jahat, atau situasi yang sulit. Menyerah bukanlah pilihan, tetapi melawan secara gegabah juga bisa berakibat fatal. Jalan terbaik adalah tetap tenang, mengamati dengan teliti, memanfaatkan setiap informasi yang ada, lalu menyusun langkah strategis untuk keluar dari bahaya. Cerita ini menegaskan bahwa kemenangan sejati tidak selalu diukur dari kekuatan fisik, tetapi dari kemampuan untuk menggunakan pikiran dan pengalaman dengan efektif. Oleh karena itu, setiap tantangan harus dihadapi dengan ketenangan, kecerdikan, dan keberanian yang seimbang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.